Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang berasaskan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila, sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena itu seringkali sebagai seorang agnostik, saya itu dihadapkan pada pertanyaan soal apakah agnostik itu kompatibel atau tidak dengan Pancasila. Nah, agnostik itu sendiri adalah suatu pandangan yang menganggap bahwasanya Tuhan ada atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui. Jadi, atau setidaknya kalaupun tidak dapat diketahui sekarang, mungkin tidak dapat diketahui untuk selamanya, atau setidaknya tidak dapat diketahui sekarang. Jadi seorang agnostik seperti saya, ketika berhadapan pada pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau tidak, akan mengatakan bahwasannya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, bagaimana kemudian agnostik ini, sebagai agnostik saya berhadapan pada pertanyaan soal lantas bagaimana dengan Pancasila misalnya, yang dalam sila pertama mewajibkan kepada kita untuk memiliki Tuhan yang Maha Esa. Belum lagi ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi di tahun 2024 kemarin yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sebagai jawaban, karena itu kalau saya sendiri ya ditanya agama saya apa atau apakah kompatibel atau tidak dengan agnostik, ya tinggal saya jawab aja bahwa saya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, kalau kemudian ditanya lagi Tuhan yang Maha Esa yang seperti apa, ya baru kemudian saya jawab saya tidak tahu gitu. Itu cara saya sebagai seorang agnostik berhadapan dengan kompatibel atau tidaknya Pancasila dengan agnostik. Jadi ya karena kita dituntut oleh hukum untuk percaya kepada Tuhan begitu, maka ya sudah, saya percaya saja sama Tuhan gitu. Tapi kalau ditanya lagi Tuhan yang mana yang saya percayai, ya saya tidak tahu. Nah, disitulah agnostik saya masuk gitu. Jadi saya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tapi ketika ditanya lebih dalam Tuhan yang Maha Esa yang seperti apa, ya jawaban saya tidak tahu. Disitulah letak agnostik saya masuk gitu. Dan dalam hal itulah kemudian agnostik itu dapat kompatibel dengan Pancasila. Jadi ketika ada yang bertanya kepada saya misalnya, agama saya apa sih sebenarnya? Tanya kepada saya misalnya, kamu agamanya apa begitu? Ya saya jawab saja bahwa saya beragama ketuhanan yang Maha Esa begitu. Jadi agama saya agama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ditanya lagi Tuhan yang Maha Esa yang seperti apa, ya tinggal saya jawab saya tidak tahu. Atau spekulasi atau pertanyaan-pertanyaan filosofis yang lain soal Tuhan juga jawaban saya ya saya tidak tahu gitu loh. Kenapa Tuhan menciptakan kita, ya saya tidak tahu. Bagaimana alam semesta ini Tuhan ciptakan, bagaimana caranya Tuhan menciptakan alam semesta, ya saya tidak tahu gitu. Terus apa tujuan Tuhan menciptakan kita, ya saya tidak tahu gitu. Terus kenapa Tuhan membiarkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan di muka bumi ini, ya saya tidak tahu gitu. Jadi jawaban saya atas semua pertanyaan filosofis soal Tuhan ya adalah saya tidak tahu gitu. Cuma ya karena tuntutan Pancasila, ya saya percaya saja sama Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau pertanyaan lanjutannya seperti Tuhan yang seperti apa dan semua pertanyaan filosofis terkait Tuhan, ya jawaban yang bisa saya berikan adalah saya tidak tahu gitu. Dan toh menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu juga sudah diperbolehkan kok. Jadi ya kalau ditanya agamanya apa, jawab aja kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa begitu. Tapi kalau ditanya lagi Tuhan yang Maha Esa yang seperti apa dan Tuhan yang bagaimana dan sebagainya, ya jawaban saya tidak tahu gitu.
Termasuk kalau ada yang nanya, terus kamu tahu dari mana Tuhan Yang Maha Esa itu ada? Apa buktinya bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada ya? Jawaban saya juga, saya tidak tahu gitu. jadi jadi disitulah bagaimana cara saya sebagai seorang agnostik melihat Pancasila begitu. Jadi ya sudah, saya percaya saja sama Tuhan Yang Maha Esa, tapi Tuhan Yang Maha Esa yang seperti apa, bagaimana cara mengetahuinya, seluk-beluknya, tetek bengeknya itu ya saya tidak tahu gitu. Itu sih yang bisa saya katakan. Mungkin cukup sampai di situ. Terima kasih.